Oke, shalom. Kita masuk di hari ke-23. Sebenarnya semalam udah bikin untuk yang ini, cuman ternyata karena ngantuknya luar biasa, jadi agak kacau. Jadinya nggak konsen dan lain sebagainya. Jadi mending aku ulang aja supaya lebih enak disimak gitu ya. Oke, kita akan mulai pembacaan dari Kejadian 8 ayat 1 sampai berapa nih? Ya, sampai 12 aja deh. Oke, sampai 12. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Maka makin surutlah air dari muka bumi, dan demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu, dan bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Oke, sampai situ dulu, nanti kita lanjut lagi supaya lebih enak. Ya, oke. Sekarang aku mau mulai dari ayat 1. Di sini, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dengan dia dan bla bla bla. Oke. Sebenarnya ada beberapa kali ya Tuhan mengatakan mengingat sesuatu gitu. Ya, kalau nggak salah ada beberapa kali Tuhan bilang Tuhan mengingat tentang apa gitu. Nah, di sini Tuhan mengingat tentang Nuh dan istilahnya seisi bahteranya. Kadang-kadang aku sempat mikir juga, apakah Tuhan lupa gitu kan sebelumnya, lupa kalau Nuh itu masih terapung-apung gitu kan. Oke, tapi sebenarnya kalau kita lihat ya dari sudut pandang yang berbeda, kata mengingat itu bisa banyak artinya ya. Ya pasti itu adalah recall tentang sesuatu, tapi kalau di sini kita lihat ya, mengingat itu tentang memfokuskan kembali perhatian kita gitu ya. Misalnya kita sebenarnya kan ingatan atau memori itu tidak pernah hilang dari isi kepala kita gitu ya. Memori itu tidak pernah hilang. Yang terjadi adalah apa? Misalkan katakanlah kita lupa, apa yang terjadi waktu kita lupa? Waktu kita lupa adalah kita kesulitan untuk mengakses memori itu kembali. Jadi bukan memorinya yang hilang, tapi kita kesulitan menemukan akses gimana caranya supaya kita bisa mengakses memori yang sudah tersimpan itu gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu tidak pernah ada yang namanya memori loss, itu nggak ada. Jadi itu yang jadi masalah adalah akses ke situ rusak, akses ke situ hilang. Dari sini Tuhan mengingat akan Nuh, bukan berarti Tuhan tuh lupa sama Nuh gitu kan. Tapi sebelumnya Tuhan tidak fokus ke Nuh karena dia sudah mengcover Nuh di dalam bahtera itu, dan ya sudah gitu, kamu sudah terpelihara di situ. Mereka selama, kalau di sini itu dikatakan 150 harian terapung-apung tuh mereka nggak perlu ngapa-ngapain gitu kan. Nah di situ Tuhan mengerjakan yang lain. Nah di sini kenapa Tuhan bilang mengingat akan Nuh, karena waktunya sudah hampir selesai gitu ya. Waktunya sudah hampir selesai, maka Tuhan, oke, ini udah waktunya kembali ngurusin dia nih kayak gitu. Ya meskipun ya kita tahu ya sebenarnya ini apa ya istilahnya, karena Tuhan itu sebenarnya kan omnipresent ya, jadi bisa hadir di mana-mana. Jadi kata-kata mengingat kembali itu mungkin agak sedikit bikin salah paham gitu kan. Tapi sekali lagi ya, aku akan ingatkan bahwa sudut pandang dari kitab Kejadian itu tidak semuanya adalah kejadian gitu ya. Memang itu adalah kejadian, tapi kitab Kejadian itu kalau kita tahu ya, yang nulis itu kan Nuh ya, Nuh lagi. Yang nulis itu kan Musa ya. Koreksi kalau aku salah, tapi seingatku yang menulis kitab Kejadian itu adalah Musa. Jadi sebenarnya dia bahkan juga tidak hidup di zamannya Nuh. Ya kan? Zamannya Abraham juga
Jadi kalau kita lihat kitab yang tertulis sebelum kejadiannya si Musa, gitu, kejadian Musa di kitab Keluaran itu adalah hasil dari penglihatan sebagian mungkin ya. Ini hanya spekulasi dan tidak mesti benar, tapi kemungkinan besar itu. Apalagi terutama di kitab Kejadian 1 yang kita tahu bahwa itu adalah pencipta dunia, yang tidak mungkin ada orang yang bisa menulisnya kalau bukan karena penglihatan. Gitu ya. Karena penglihatan dan ilham dari Tuhan. Nah, di sini juga maka Allah mengingat. Loh, ini kan sudut pandang ya. Di sini bukan Tuhan yang ngomong maka aku mengingat Nuh, tapi maka Allah mengingat Nuh. Ini artinya adalah ini sudut pandang orang ketiga. Yang menulis ini dia istilahnya gimana ya? Menyebut ya, atau mengenali apa yang dia lihat itu sebagai Allah, akhirnya mengingat Nuh, kayak gitu ya. Karena memang kalau kita mau belajar tentang Alkitab itu sudut pandangnya banyak, karena di sini ditulis oleh berbagai macam orang yang berbeda, dari zaman yang berbeda, dengan gaya bahasa yang berbeda, bahasanya juga beda. Jadi kita perlu agak sedikit kritis ya. Aku pun nggak bisa bilang bahwa apa yang aku pikirkan itu benar, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan sebuah konsep di situ, gitu ya. Oke. Dan kita pastikan tujuan kita bukan untuk mencacat isi Alkitab kalau kita mau berenung kayak gitu ya. Oke, yang pertama itu dulu. Jadi di sini intinya itu adalah Tuhan membalikkan kembali jatuh lagi. Jadi intinya Tuhan mengembalikan fokusnya kepada Nuh dan keluarganya, dan juga seisi bahtera itu. Yang sebelumnya Tuhan tidak mengekspos apa yang terjadi di bahtera itu dan sebagainya. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ya kita tahu ya, kalau kita bahkan zaman sekarang aja hand dryer itu kan udara panas yang dihembuskan. Di sini Tuhan juga menghembuskan udara supaya air itu turun, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya Tuhan sedang mengulang proses evaporasi. Jadi air yang di bawah itu diuapkan lagi untuk menjadi awan lagi, naik lagi. Berbeda kayak ini ya, kayak recall waktu pembentukan di hari kedua ya. Hari keberapa ya? Kok jadi lupa. Gitu ya. Jadi ini benar-benar kayak Tuhan mengulang kembali. Waktu Tuhan memisahkan air dari air itu hari ke berapa itu? Kedua. Iya benar, hari kedua. Jadi ini kayak recall lagi gitu ya. Tuhan mengulang kembali prosesnya supaya bumi itu kembali fresh, di-refresh kayak gitu ya. Ditutuplah mata-mata air. Oke, ini mengingatkan kita kembali bahwa air bah yang terjadi itu bukan hanya karena hujan, tetapi karena mata air di muka bumi itu dibuka semua sama Tuhan. Dan itu meluap-luap semua kayak gitu ya. Dan ditutup lagi. Dan tiga-tiga lubang juga ditutup sehingga hujan lebatnya berhenti. Makin surutlah air itu dari muka bumi, demikian berkurang air itu sesudah 150 hari. Oke, jadi selama 150 hari itu baru berangsur-angsur surut. Bayangin aja 150 hari banjir. Dan gak cuma kecil banjirnya, tinggi sampai menutupi gunung. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17, oke, ini hari yang ke-17, kemarin juga waktu mulainya adalah hari yang ke-17. Di sini hari yang ke-17 juga meskipun beda bulan. Terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Nah, ini seringkali orang salah pahamnya di sini. Pada waktu ini, waktu bulan ke-7 pada hari ke-17 terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat, ini belum surut. Ini terkandas di atas gunung, artinya dia hanya nyangkut di puncak gunung gitu, di puncak pegunungan Ararat. Ini sekelilingnya masih air semua gitu ya. Jadi memang belum surut. Sampai bulan yang ke-10 makin berkurang air itu, dan dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah penyebab gunung nih. Tadi kan bulan yang ke-7, sekarang bulan yang ke-10, artinya 3 bulan dia nyangkut di atas gunung Ararat gitu ya. Jadi bahtera ini tersangkut di atas pegunungan Ararat selama 3 bulan. Cuma untuk sampai puncak-puncak gunung itu tampak lagi. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Oke, ini artinya atapnya bisa dibuka ya. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Oke, aku mau bahas tentang burung gagak. Semalam aku udah sempet bikin tentang video ini ya sebenarnya, cuman aku ulang lagi. Jadi burung gagak itu adalah burung yang
cenderung mencari tempat terbuka, cenderung mencari tempat yang terbuka seperti padang rumput, tanah ini ya, tanah lapang kayak gitu. Itu ada kecenderungan dari burung gagak gitu ya. Ini burung omnivora, dia bisa makan apa aja, jadi dia tidak akan kesulitan bertahan hidup. Nah, tadi kita bisa lihat di sini, waktu Nuh melepaskan burung gagak, ini sebenarnya dia sedang mencari tanah lapang. Kenapa cari tanah lapang? Karena tanah lapang adalah tanah yang paling mudah untuk diolah, tanah yang paling mudah untuk ditinggali. Tinggal di pegunungan mungkin bagus, mungkin ada beberapa kelebihan, tapi medan yang terjal itu sangat menyulitkan, apalagi setelah banjir yang pasti itu licin. Ya, jadi pada dataran tinggi kalau dia sampai terendam air yang begitu lama, kita tahu pasti bahwa medannya akan jadi sangat licin dan itu sulit untuk hidup di sana gitu kan. Jadi harus tunggu kering dulu gitu kan. Makanya di sini Nuh mencari tanah lapang. Kenapa tanah lapang? Kan tanah lapang lebih cepat kering. Dia tidak banyak genangan di sana gitu ya. Makanya keluar burung gagak. Oke, yang kedua, ternyata belum ada nih tanah lapangnya gitu kan. Terus melepaskan burung merpati. Kemudian dilepaskanlah seekor burung merpati melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Oke. Burung merpati itu bolak-balik, tidak mendapat tumpuan bak kakinya, terus balik lagi ke kapal. Oke. Lalu yang nunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskan pula burung merpati dari Bastra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapat Nuh, dan pada pohon itu dibawa sehelai daun zaitun yang segar. Oke, dari situlah diketahui bahwa air itu telah berkurang di atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula ada 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Nah, kita mau bahas burung merpati. Kita tahu ya, burung merpati itu banyak disimbolkan sebagai hal yang baik, yang positif, seperti Roh Kudus, ketulusan, kesetiaan, dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, kenapa burung merpati? Karena kalau kita tahu ya, burung merpati itu kan burung yang membuat sarang gitu ya, burung yang suka membuat sarang. Dan kalau kita tahu sarang burung merpati itu ada di tempat-tempat tersembunyi, katakanlah di rimbunan daun ya, di cabang pohon dengan daun yang rimbun, di celah-celah batu. Jadi burung merpati itu suka mencari tempat yang teduh gitu ya. Jadi tidak terlalu suka tempat terbuka seperti gagak ya. Jadi di sini si merpati ini dilepaskan tujuannya untuk apa? Untuk mencari tempat yang teduh, mencari tempat yang layak ditinggali. Karena kalau di situ tidak ada apa-apa, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, kebayang ya, panas terik ya kena panas, ya kan mereka belum bangun rumah ya, panas terik kena panas, hujan kena hujan. Jadi Nuh sedang mencari tempat yang layak untuk ditinggali. Dan kita lihat di sini bahwa yang pertama kali dibawa pulang oleh si burung merpati ini adalah daun zaitun. Daun zaitun itu seperti apa sih? Aku kemarin juga sempat cari juga. Daun zaitun itu pohonnya tinggi. Bukan daun zaitun ya, pohon zaitun. Pohon zaitun itu tinggi. Meskipun kita tahu bahwa buah zaitun itu kecil-kecil, tapi pohonnya tinggi. Itu bisa 5-20 meter apa ya, kalau nggak salah kok yang tinggi, dan usianya bisa ribuan tahun. Dia cukup tahan lama, kecuali kalau ditebang ya. Dia cukup tahan lama selama dia sehat. Dan di sini yang dibawa adalah sehelai daun zaitun. Bayangkan perbandingan tingginya ya. Dulunya adalah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi itu terendam air gitu kan sampai di atas puncaknya, terlalu puncaknya nampak, ini terdampar di pegunungan Ararat. Lalu semakin turun didapatkan pohon zaitun. Jadi di sini kita lihat bahwa pohon zaitun yang diambil ini kemungkinan besar juga tingginya cukup tinggi gitu kan. Secara ukuran dia cukup tinggi. Gitu. Dan berarti ini belum waktunya mereka keluar. Karena apa? Hanya karena daun zaitun bukan berarti airnya itu sudah cukup surut untuk mereka berjejak di tanah gitu kan. Cuma setidaknya dia tahu bahwa airnya sudah berkurang karena pohonnya sudah nampak gitu kan. Ya bayangin aja perbandingannya adalah gunung dan pohon gitu kan. Jadi dia tahu, oh pohonnya udah nampak, berarti sudah lumayan nih. Seperti yang aku sempat bahas sebelumnya bahwa tanaman-tanaman dan hewan air itu bertahan.
Ya, tanaman dan hewan air itu bertahan, mereka tidak mati terkena banjir, terkena air bah tepatnya. Oke, kembali. Tetapi burung itu tidak kembali kepadanya. Ya, udah dapat tempat bertengger, mereka waktunya bersarang ya, udah gak bakal balik lagi. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air yaitu dari atas bumi. Tahun ke-601. Oke, kalau kita ingat kemarin umurnya Nuh itu pas 600 ya, waktu dia mulai naik ke Bahtera gitu kan. Di sini udah tahun 601, ini nggak tahu perhitungannya berdasarkan apa. Tapi kalau ini disamakan dengan usia Nuh, berarti mereka ada di kapal itu kurang lebih hampir 1 tahun. Bonus gitu kan. Tapi perhitungan kalender waktu itu dengan perhitungan kita agak beda ya. Jadi nggak bisa disamakan dengan tahun Masehi karena ini sebelum Masehi. Oke, tadi sampai mana sih? Oke, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam tahun 601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup Bahtera itu dan melihat ternyata muka bumi sudah mulai kering. Oke. Nah, ini tadi agak kebablasan ya, ini sampai ayat 13 nggak apa-apa. Jadi ya hari ini Kejadian 8 ayat 1 sampai 13. Oke. Nah, aku pengen menyoroti sesuatu di sini, bahwa ada sesuatu yang menurutku ini perlu kita perhatikan ya, yaitu sikap Nuh. Sebelum dia naik ke Bahtera, Tuhan menganggap dia sebagai orang yang begitu salah dari orang-orang zamannya gitu kan. Dan Nuh tidak komplain atau tidak mempertanyakan apapun sampai dia naik ke atas Bahtera gitu kan. Setiap instruksinya Tuhan dikerjakan dengan maksimal tanpa banyak pertanyaan. Tapi aku pengen menyoroti sesuatu di sini yang membuat aku agak sedikit tertarik. Di sini Tuhan tidak memerintahkan Nuh untuk mencari tanda. Tuhan tidak memerintahkan Nuh untuk mengeluarkan burung gagak ataupun burung merpati. Tuhan juga tidak memerintahkan Nuh untuk membuka tingkap dari Bahtera. Kenapa aku sorot ini? Soalnya ini gini ya. Ini berkaitan dengan kehidupan kita juga gitu kan. Bahtera itu adalah simbol dari perlindungan Tuhan, simbol dari covenant, dari covering, dari anointing Tuhan, dari pengurapan Tuhan. Nuh, sebenarnya dia sudah aman di dalam sana. Dan sebenarnya tanpa dia keluar pun dia akan tetap mendarat, karena kita tahu bahwa Bahtera ini tidak punya alat kemudi. Jadi dia akan tetap mendarat di tempat yang sama, dia tinggal menunggu airnya turun dan tinggal menunggu Tuhan berfirman, keluarlah. Tapi ternyata di sini Nuh tidak sesabar itu. Ya, ini bisa dimengerti, kembali lagi ini mengembalikan hakikat bahwa Nuh itu manusia ya. Nuh sudah menunggu di dalam Bahtera yang tertutup. Gitu kan? Ini bukan kapal pesiar di mana kita bisa jalan-jalan di atas geladaknya dan lain sebagainya. Ini adalah Bahtera yang tertutup untuk melindungi dia dari hujan dan air bah selama lebih dari 150 hari. Bayangkan kita berada di dalam suatu rumah yang tertutup, ya kan? Pencahayaan terbatas dan lain sebagainya, makanan juga cuma ala kadarnya karena cuma bekal yang dibawa selama 150 hari. Secara manusiawi sudah pasti Nuh akan sedikit tertekan. Ini agak mengingatkan dengan film Noah, tapi untuk yang di film Noah itu dia dari awal udah banyak depresinya sih, udah banyak mentalnya udah kena dari awal gitu ya, sejak Tuhan ngomong gitu kan. Tapi di sini kita lihat prosesnya bahwa Nuh agak tertekan di sini, dan dia sudah katakanlah bosan ada di dalam Bahtera itu gitu ya. Sebenarnya ini gimana ya? Mungkin ini ada kontradiktif ya, tapi waktu di zamannya gitu kan, orang-orang lain tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mau hidup dalam Tuhan, Nuh bergaul dengan Tuhan. Tapi waktu Nuh ada di Bahtera itu, dia tidak disebutkan melakukan apapun yang berhubungan dengan ibadah. Tidak disebutkan melakukan apapun yang membangun hubungannya dengan Tuhan. Jadi ini sebenarnya sangat disayangkan menurut aku gitu kan. Dan kita bisa melihat Nuh mulai khawatir.
Waktu Tuhan menghentikan hujan, di sini kan Tuhan menghembuskan angin dan menutup mata air, dan tiap-tiap lubang angin ditutup sehingga hujan lebat di angin itu berhenti. Di situ Nuh mulai merasa, wah, udah waktunya kah? Udah berhenti nih, udah berhenti. Terus waktu dia mendarat di pegunungan Ararat, ya, jeduk gitu kan. Dia merasakan bahwa kapal ini kandas. Kapal ini sudah berhenti terapung-apung. Dia sudah punya ekspektasi bahwa wah udah selesai nih. Karena itulah dia nggak sabar untuk segera keluar. Dan akhirnya dia membuka tingkap yang ada di atas. Dia nggak berani buka lambung ya, karena dia nggak tahu di luar masih ada air apa enggak. Dia buka tingkap untuk melihat sekitar. Dan apa yang dilihat dari sekitarnya? Air. Mau apa lagi? Emang belum surut kok. Ya kan? Yang dilihat ya air gitu kan. Dan waktu dia melihat air, ini yang terjadi sering kali dengan kehidupan kita ya. Yang waktu dia melihat air, dia merasa khawatir. Sampai kapan ya? Karena itu dia mulai mengirimkan burung gagak, dia mulai mengirimkan burung merpati. Karena dia mencari tanda, apakah sudahkah waktunya? Pertanyaannya, sebelumnya dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia bangun hubungan dengan Tuhan dengan baik, dia dicap sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan kala itu. Apakah dia tidak bisa bertanya saja dengan Tuhan dari kapal itu, dari bahtera itu? Toh juga waktu dia turun dari bahtera itu Tuhan yang minta juga gitu. Tuhan berfirman supaya mereka turunlah gitu dari kapal itu. Kenapa dia nggak bertanya sama Tuhan di situ? Itu yang seringkali terjadi sama kita gitu kan. Waktu kita Tuhan tuh sudah berikan kita sebuah privilege, sebuah pengurapan, katakanlah berkat. Tuhan sudah menyediakan banyak hal di hidup kita gitu kan, perlindungan dan lain sebagainya. Dengan catatan kita harus membatasi diri supaya kita tidak terjerumus jatuh ke dalam air itu. Di situ seringkali kita merasa jenuh, gitu kan? Kita merasa jenuh dengan segala sesuatu yang Tuhan taruh di hidup kita. Kita merasa jenuh dengan rutinitas yang ada. Kita merasa jenuh dengan segala kebaikan yang harus kita lakukan. Kita merasa jenuh untuk menahan diri. Kita merasa jenuh bahwa kenapa kok hidup kekristenan kok begini-begini aja, gitu. Sebenarnya yang jadi masalah adalah waktu kita ditempatkan di tempat yang aman itu, seringkali kita merasa puas awalnya, dan itu membuat kita tidak lagi haus dan lapar akan Tuhan. Nuh sudah mendapatkan bayarannya waktu dia diakui Tuhan menjadi pribadi yang paling, istilahnya paling suci di antara orang-orang sejamannya, paling kudus di antara orang-orang sejamannya. Tapi setelah itu apa? Dia tidak lagi membangun hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Meskipun kita tahu dia tetap bersyukur sama Tuhan, tidak memberikan persembahan, dia ada perjanjian dengan Tuhan, tapi kita tahu bahwa endingnya Nuh tidak 100% baik. Dia tidak sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan gitu ya. Ya ada beberapa hal yang cukup mengecewakan, tapi overall dia sebenarnya sudah melakukan apa yang dia bisa. Tapi dia terjebak terutama di sini ya, terjebak di dalam bahtera. Bahtera ini seharusnya adalah sesuatu yang menyelamatkan Nuh, tapi di sini itu justru menyebabkan Nuh. Rutinitas di dalamnya, dia merasa terkungkung dan sebagainya. Kekhawatirannya muncul waktu dia begitu buka tingkap gitu. Kadang-kadang kita kan seperti itu ya. Kita sudah diberikan keamanan sama Tuhan, diberikan perlindungan, tapi karena kita merasa tidak nyaman, kita merasa terkungkung, kita berusaha melihat dunia luar. Kita akan berusaha melihat bahwa wah, orang-orang di luar Tuhan gimana ya kondisinya. Orang-orang di luar Tuhan gaya hidupnya gimana ya. Wah, mereka enak ya, bisa gini bisa gitu. Aku sama Tuhan nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Akhirnya kita jadi mulai membandingkan, wah di luar sana begini ya. Terus kita jadi mulai mencari tanda Tuhan, aku harus gimana ya supaya aku bisa seperti itu. Tuhan, aku gimana ya supaya aku bisa begini begitu. Jadi sebenarnya yang membuat ribet manusia itu adalah keinginan hatinya. Dan keinginan itu timbul karena rata-rata ya, kebanyakan karena penglihatan dan pendengaran. Kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu. Nah, disitulah Nuh terjebak gitu kan. Meskipun di sini tidak fatal, dia masih menjaga imannya dengan Tuhan, itu puji Tuhan. Tapi dia mulai merasakan kekhawatiran di sini, gitu ya. Tuhan dia merasakan kekhawatiran, dan dia itu ditunjukkan dengan bagaimana dia terus-menerus mencari tanda, padahal dilihat dengan mata pun bisa, gitu kan. Karena kalau dia buka tingkap di atas kapalnya kan, dia bisa lihat segala tempat, wong dia di atas gunung.
Dia bisa lihat sendiri, tapi dia khawatir karena itu dia mengirim burung supaya mereka bisa mencari tanda bahwa oke, kita baik-baik aja, oke, kita aman. Sebabnya kita seringkali kita cari tanda juga. Tuhan, benarkah jalannya ke sini? Tuhan, iyakah aku harus menunggu segini lama? Tuhan, waktunya sudah belum ya? Itu seringkali jadi pertanyaan kita waktu kita menunggu janji Tuhan, waktu kita bergumul dengan sesuatu, waktu kita sedang memperjuangkan sesuatu, kita kan bertanya-tanya kapan, sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan. Tapi di sini aku diingatkan bahwa sebenarnya bahkan jika Nuh hanya berdiam di dalam bahtera itu, air itu kan tetap surut. Karena air itu sudah mulai surut sejak Nuh masih di dalam. Gitu ya. Tuhan tidak menunggu Nuh untuk keluar dari atap bahtera itu, enggak. Tuhan enggak menunggu Nuh keluar. Tuhan sudah mulai kerjakan. Begitu juga dengan hidup kita ya. Sebenarnya Tuhan tuh sudah kerjakan, udah kerjakan di luar sana, di luar pemahaman kita, di luar lingkup yang kita bisa ngerti gitu ya. Tapi kita sendiri yang nggak sabar bahwa kapan waktunya, kita terus tanya sama Tuhan, kita bahkan membuat diri sendiri makin khawatir dan depresi. Kenapa aku relate dengan ini? Karena aku sering merasakan ini gitu ya. Ini perjalanan hidupku dan aku sering mendapatkan diriku terjebak dalam kondisi ini gitu. Tuhan sudah bekerja di luar pemahaman kita, di luar jangkauan pandangan kita, tapi kita menjadi khawatir karena kita berpikir kapan waktunya. Di sini kita diajarkan untuk berserah gitu ya. Waktu dia ada di kapal itu, siapa sih yang mengemudikan kapal itu? Ya Tuhan kan, karena kapal itu nggak ada kemudinya, bahtera itu nggak ada kemudinya. Yang mengemudikan hanyalah Tuhan gitu. Tuhan yang mengemudikan, Tuhan yang membuat dia terapung, Tuhan yang mengarahkan dia ke Gunung Ararat. Kalau enggak, bayangin aja ya, kapal nabrak gunung, ambiar enggak tuh? Ini kan jadi kayak Titanic kan ambiar juga tuh, nabrak bukit es. Ini bukit batu malah. Jadi kalau dipikir-pikir bisa ambiar juga tuh kapal kalau nggak dijaga Tuhan. Tapi mereka aman kan sampai airnya kering. Itulah yang sebenarnya harusnya kita pelajari ya. Belajar untuk membiarkan Tuhan itu mengambil kemudi bahtera kita. Mengambil kemudi bahtera, kalau bahtera itu jadi ingat bahtera rumah tangga ya. Oke, tapi konteksnya beda itu. Ya, tapi meskipun itu juga penting itu. Karena di situ ada keluarga Nuh ya. Ada keluarga Nuh di sini, artinya Nuh itu menyerahkan seluruh keluarganya itu ke tangan Tuhan gitu kan. Jadi bahtera keluarga Nuh gitu ya. Tapi di sisi lain ya, intinya di sini kita belajar berserah. Berserah itu bukan menyerah ya. Di situ Nuh tetap berusaha, dia menjaga hewan-hewan di sekelilingnya tetap hidup, memberi mereka makan, keluarganya dan sebagainya, menjaga tempat itu tetap bersih dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan untuk keselamatannya. Ada keraguan, ada kalanya manusia itu ragu, dan Nuh pun juga. Kita kadang ragu, kita kadang lelah, kita kadang bingung, kita kadang jenuh. Tapi dilepas daripada semua itu, jangan pernah lepaskan harapan dari Tuhan. Percaya aja bahwa Tuhan itu sudah bekerja di luar logika kita. Dan apakah Tuhan itu pasti menyediakan yang kita mau? Perlu kita note bahwa Tuhan tidak selalu menyediakan yang kita mau. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan jika kadang yang kita butuhkan itu ada didikan dan cambukan. Itu ya. Jadi yang seringkali kita tuh cuma mikirnya bahwa kalau harapan kita nggak terpenuhi ya berarti Tuhan nggak kabulkan. Nggak serta-merta begitu. Kadang-kadang yang kita harapkan itu menyakiti diri kita kok. Kadang-kadang yang kita harapkan itu justru melukai diri kita. Itu ya. Mungkin itu yang aku mau sampaikan di sini. Kita sudah sampai ayat ke-13 ya tadi ya. Oke, berarti nanti kita akan lanjut ke ayat ke-14. Kayaknya mending bikinnya tiap pagi aja kali ya, biar nggak ngantuk. Oke, thank you. God bless you.